secepatnya menemukan Mak Lampir dan si Grandong sebelum menyebarkan kemungkaran lebih luas di muka bumi ini. Benar, Kiai. Mak Lampir kemungkinan akan minta bantuan Iblis Laknatullah untuk membesarkan si Grandong. Maka satu-satunya jalan adalah mohon bantuan Allah. Para kiai perlu mengadakan istighosah. Sembara lapar. Dari tadi perutku melilit-lilit. Sudah menjerit-jerit. Minta diisi sayur lodeh, ikan asin, sama sambal terasi. Mana ada sayur lodeh di tengah hutan seperti ini, Sir? Kecuali di dalam mimpimu. Oh, sambil kepe. Lindu Aji, kau dengar suaraku? Lindu Aji, kau dengar suaraku? Iya, aku dengar dengan jelas. Siapa ini? Sembara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindu Aji, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Sembara. Bagaimana kabarmu dan lainnya? Kami sedang mendapat banyak musibah, Haji. Rinata gagal kami selamatkan. Ia meninggal. Dan kami pun gagal mencegah kelahiran si Grandong, bayi titisan setan itu. Entah di mana Mak Lampir menyembunyikannya sekarang. Kami masih terus mencarinya. Jatmiko jatuh ke tangan Mak Lampir. Dan Rindiantika menghilang ketika berusaha menyelamatkan Jatmiko. Akhirnya rombongan kami bagi dua. Sebagian mencari Mak Lampir dan si Grandong. Dan sebagian lagi mencari Rindiantika dan Jatmiko. Itulah yang ingin kami kabarkan padamu, Aji. Semoga Allah melimpahkan kesabarannya pada kami semua. Insya Allah, doaku menyertai kalian. Semoga Allah melimpahkan kekuatannya kepada kalian. Jaga dirimu baik-baik, Lindu Aji. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kamu. Jatmiko ditangkap musuh. Oh ya? Penyerangan untuk menyelamatkan Rinata gagal. Rindiantika hilang. Dan sekarang mereka sedang mencari Rindiantika, Mak Lampir, dan Grandong. Lantas Jatmiko? Siapa yang menyelamatkan Jatmiko? Dengan ditemukannya Mak Lampir dan Grandong, berarti mereka akan menemukan Jatmiko pula. Mereka pasti tidak akan membiarkan Jatmiko jatuh ke tangan Mak Lampir. Jatmiko harus diselamatkan. Aku tahu betul sifat Mak Lampir. Dia penuh tipu daya dan bengis terhadap korbannya. Sebaiknya kita ikut mencari dan menyelamatkan Jatmiko. Kita? Apa maksudnya dengan kita? Aku dan Andika tentu saja. Aku bisa berhubungan dengan bekas guruku, sehingga kita bisa menyelamatkan Jatmiko. Tidak. Nyai sekarang dalam keadaan luka parah. Jika Nyai menemui Mak Lampir, itu sama saja dengan mencelakakan diri Nyai. Itu tindakan yang tidak bijaksana, Nyai. Mati bagiku bukan masalah. Aku akan merasa sangat berguna jika aku bisa menunjukkan tempat persembunyian Mak Lampir. Tidak. Agama melarang berkorban tanpa memperhitungkan baik buruknya. Lantas apa yang harus aku lakukan? Berpangku tangan? Aku tahu. Andika bingung karena Andika seperti sedang berjalan di dua jalan yang saling bersimpangan. Antara tugas dan kewajiban untuk membela saudara seperguruan. Bukan itu saja. Aku juga berkewajiban menjaga Nyai yang sedang sakit. Jangan pikirkan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Perintah Kiai untuk menjaga Nyai sampai sembuh sudah aku sanggupi. Berarti itu amanat yang harus aku patuhi. Boleh aku beri saran? Silakan. Amanat raja jauh lebih penting karena menyangkut kehidupan seluruh rakyat. Tujuan Andika adalah ke Batavia. Maka tinggalkanlah tempat ini. Bantulah mereka yang sedang berjuang untuk mengusir kompeni dari bumi Nusantara ini.
Aku senang Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan memanggil aku. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku senang. Iya, Kalagondang. Aku juga senang bertemu denganmu. Aku memanggilmu karena aku butuh bantuanmu, Kalagondang. Apa yang aku bisa lakukan untuk Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Aku ingin kau mencari Mak Lampir dan Gerandong, kemudian bawa mereka ke hadapanku. Oh, si nenek peot itu lagi. Dasar kuntil anak. Biar aku hajar nanti dia. Karena selalu menyusahkan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tapi si Gerandong itu siapa, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Gerandong adalah bayi titisan iblis dengan kekuatan ilmu hitam luar biasa. Gerandong sangat berbahaya. Mak Lampir berusaha membesarkannya untuk dijadikan raja penguasa kejahatan di muka bumi. Kita harus bisa mencegahnya. Aku mengerti, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aku akan tangkap si Lampir dan Gerandong. Mohon pamit, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Baiklah. Permisi. Maaf, Pangeran. Kami telah menyelidiki gua-gua dan kerajaan siluman di wilayah ini. Namun tak ada tanda-tanda Mak Lampir dan Gerandong bersembunyi di sana. Kami pun tak menemukan Rini Antika. Kita harus segera mencarinya. Iya, Datuk. Kita akan terus mencarinya. Ini obatnya, Nyai. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa maksudnya? Maaf, aku pergi dan jangan dicari. Aku tidak ingin membebani Andika. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Andika selama ini. Mayang Sari. Mayang Sari pergi. Dia menyuruhku ke Batavia. Bagaimana dengan Jatmiko? Apa aku tega meninggalkan Jatmiko dalam bahaya? Bagaimana nanti dengan Pitaloka? Pitaloka atau Prihatini? Tidak. Tidak ada Prihatini. Yang ada hanya Pitaloka. Pitaloka yang sedang kehilangan ingatan. Pitaloka yang sedang sakit. Apa aku harus mencari Jatmiko? Yang nanti akan menambah penyakit Pitaloka tambah parah? Aku merasa tidak perlu mencari Jatmiko. Aku harus mencurahkan tenaga dan pikiranku untuk penyerangan ke Batavia. Meninggalkan Jatmiko berarti melanggar tata krama kesatria. Tidak pantas seorang kesatria meninggalkan saudara seperguruannya dalam keadaan bahaya. Tidak. Aku harus tetap mencari Jatmiko. Jangan ragu, jangan bimbang. Tunaikan tugas utama. Batavia menantikan pertolongan Andika. Kawan seperjuangan. Siapa kawan seperjuangan? Baik, akan aku ikuti sarannya. Nasib Jatmiko aku percayakan kepada Kiai Jabat, Sembara, dan yang lain. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Si Jabat Bidara dan semua pengikutnya sekarang pasti sedang mencari kita. Kita harus mencari tempat persembunyian, Guru. Aku sudah menemukannya. Di mana? Gua Kendil. Gua Kendil? Gua yang tidak jauh dari perkampungan itu, Guru. Kenapa di situ, Guru? Tempat itu kan mudah ditemukan oleh orang. Diam. Aku lebih tahu dari kamu. Memangnya si Gerandong tidak perlu makan. Dia harus cepat besar dan kuat. Apa makanannya, Guru? Kau ingin tahu? Iya. Nanti kalian akan tahu. Kebetulan si Gerandong sedang lapar. Berhenti. Jatmiko, bawa Gerandong kemari.
Aduh, kamu lapar ya, Grandong? Nenek sudah siapkan makanan untukmu. Lihat di sana. Lepaskan. Bagus, Grandong. Bagus. Jika makanmu banyak seperti itu, kau akan cepat besar dan kuat. Kita akan menempati gua ini sampai cucuku si Grandong mampu membukakan matanya. Jadi kau, maju. Kau harus menjaga si Grandong dengan nyawamu, Jetnikau. Mengerti? Bagus, bagus. Jaga sekitar tempat ini. Habisi siapa saja yang mengetahui keberadaan kita di sini. Baik, Guru. Bawa si Grandong kemari. Selamat datang, Grandong. Selamat datang, cucuku. Kini kau sudah siap menguasai dunia. Betul-betul mengherankan. Gua Kendil sekarang tidak seperti dulu. Kenapa, Kang? Angker. Setiap orang yang pergi ke sana sebelum sampai tujuan pasti kesurupan. Ah, yang benar. Sudah 3 orang yang sampai sekarang masih sakit panas dingin. Dan selalu mengigau. Dakir, Siman, dan Rebo sekarang seperti orang gila. Wah, kalau begitu harus panggilkan dukun. Percuma. Sudah 4 dukun terkenal yang datang ke tempat itu. Tapi keempat-empatnya tidak berani datang lagi. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Tapi dia merasa tubuhnya ada yang mengangkat. Melayang di udara dan dibanting hingga ia jatuh pingsan sampai beberapa saat. Wah, gawat kalau begitu. Kerbau dan sapi mati tanpa jelas apa penyakitnya, Pak Kuwu. Sebelumnya apa pernah sakit? Tidak sama sekali. Sebelumnya masih segar bugar, paginya aku temukan sudah mati. Selain kamu, siapa lagi? Sakiwo. Dia bilang ada binatang besar yang membunuh sapinya, Pak Kuwu. Binatang apa katanya? Katanya binatang aneh, binatang yang belum pernah dia lihat di dunia. Ayo kita ke rumah Sakiwo. Kita tanyakan lebih jelas. Ayo. Benar, Pak. Sapiku mati oleh binatang besar yang sama sekali aku tidak pernah melihatnya. Seperti apa bentuknya? Manusia... Sejenis kera? Bukan. Dia tidak sejenis kera, lutung, orang utan, atau sejenisnya. Sama sekali berbeda. Binatang itu seperti orang cebol, dengan wajah mengerikan. Bagaimana mula-mula kamu melihat binatang itu? Begini ceritanya. Ada apa? Dengar di kandang. Jangan-jangan ada orang yang mau mencuri sapi kita, Kang. Apa itu? Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya. Makhluk jenis apa yang aku lihat itu? Manusia atau binatang? Kalau begitu, makhluk setengah manusia, setengah binatang. Apa ada makhluk seperti itu? Kalau ada, barangkali hanya ada dalam dongeng. Kenyataannya ada, Pak Kuwu. Aku melihat dengan mataku sendiri. Jangan-jangan makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian apa yang haus darah sapi dan kerbau? Kerbau? Kita senasib, Wo. Kerbauku juga mati. Pasti oleh makhluk itu juga. Makhluk yang selalu haus darah. Hei, kau lihat orang yang lewat tadi tidak? Iya, lihat. Kenapa? Memperhatikan apa yang digendongnya? Aku memperhatikan. Entah anak-anak atau orang cebol. Orang cebol, pasti orang cebol. Mungkin makhluk itu yang diceritakan Pak Kuwu.
Ayo kita kejar. Ayo. Berhenti. Mau kemana? Siapa yang kamu gendong? Aku mencurigai kamu dengan anak yang kau gendong itu. Terpaksa kami tangkap untuk penyelidikan. Tangkap! Benarkah Andika ini yang bernama Kiai Jabat, Kiai Jumantoro, dan Kiai Basari? Benar. Tentunya ini Nyai Bidara dan Farida. Iya. Andika siapa? Saya Diman, Nyai, pembantu Kiai Jamas Petak. Saya diutus untuk menyebut Kiai. Ada di antara kita yang mengenal Kiai Jamas Petak. Kiai mau kemana? Tentunya ingin ke rumah Pak Kubu. Benar. Dari mana Andika tahu? Dari Kiai Jamas. Beliau bilang ada rombongan yang sedang berupaya untuk kebaikan orang banyak. Maka beliau mengutus saya untuk menemui Kiai. Di mana rumah Kiaimu? Tidak jauh, Kiai. Barangkali 15 rumah dari sini. Mari ikut. Kiai Jamas sedang menunggu Andika semua. Diman, apakah tempat ini tempat pengobatan orang gila? Benar, Kiai. Mereka datang dari berbagai tempat. Berapa orang yang diobati di sini? Sekarang hanya 30 orang. Wah, banyak sekali. Bahkan sampai pernah 100 orang, Nyai. Hanya orang gila saja yang diobati di sini. Yang dirawat di sini iya, hanya orang gila saja. Tapi setiap Senin dan Kamis, Kiai Jamas mengobati seluruh macam penyakit. Sayang hari ini bukan Senin dan Kamis. Kenapa? Kiai akan menjumpai tempat ini seperti pasar, sebab banyak orang yang datang berobat. Kiai membawa berkah kehidupan orang-orang di sini menjadi makmur. Sebab penghasilan yang diperoleh dari berjualan dan menyewakan kamar-kamar rumahnya bagi para pengunjung yang datang dari jauh. Lihat surau itu, Kiai. Iya. Kiai lihat di surau itu ada apa? Iya, saya lihat. Apa yang Kiai lihat di sana?
Kiai Jamas. Dia sedang mengajar murid-muridnya dari bangsa jin. Alhamdulillah. Bersyukur saya yang diutus menjemput Kiai sekalian. Rupanya Kiai benar-benar orang yang sakti mandraguna. Silahkan Kiai, silahkan Nyai. Sebentar saya lapor pada Kiai bahwa Andika telah datang. Mari. Untuk apa Kiai Jamas mengundang kita kemari? Apakah kita pernah mengenalnya? Kita tunggu saja. Nanti kita akan tahu apakah kita mengenalnya atau belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Kiai. Silakan Kiai. Silakan duduk. Kiai yang mengundang kami kemari? Benar. Sekarang kita sudah bertemu. Boleh kami tahu apa maksud Andika mengundang kami kemari? Andika sedang mencari Mak Lampir dan Gerandong, bukan? Benar. Bawalah muridku. Dia akan menunjukkan di mana Mak Lampir dan Gerandong berada. Siapa? Diman? Bukan. Santa Lima. Apa hubungannya dengan Kisanta Eka? Cucu buyutnya. Putra Kisanta Papat kalau begitu. Benar. Andika kenal dengan Kisanta Eka? Beliau adalah sahabat dekatku. Kalau begitu Andika mendapatkan pembantu yang tepat untuk menemukan Mak Lampir dan Gerandong. Santa Lima pendekar yang berani, jujur, dan sakti untuk ukuran seusianya. Kami ingin kenal, Kiai. Baik.